Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini tentunya gue akan ngebahas film yang sangat asik banget untuk kalian tonton. Film ini berjudul Behind Enemy Lines, dirilis pada tahun 2001. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar, so langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Cerita berawal dari sebuah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di lepas pantai. Di tempat berbeda, terlihat beberapa prajurit marinir Amerika Serikat yang sedang makan siang. Mereka adalah Letnan Chris Burnett, seorang navigator pesawat tempur, dan sang pilot yang bernama Stackhouse. Tidak lama kemudian, datanglah seorang staf militer dan memanggil Burnett untuk menghadap Admiral Leslie. Admiral ingin bertanya kenapa Burnett ingin meninggalkan satuannya karena dia merupakan prajurit terbaik dan sang Admiral tidak menyetujui Letnan Burnett untuk keluar. Di hari berikutnya, di saat Burnett hendak menelpon ayahnya, ternyata ia mendapatkan misi pengintai pada saat libur Natal. Setelah Burnett dan sang pilot menerbangkan pesawatnya, ia memasuki wilayah Serbia. Lalu terpantau oleh radar pesawatnya ada aktivitas dari zona bebas militer. Tetapi sang pilot tidak ingin terbang ke zona itu. Lalu Burnett memaksanya. Dengan paksaan Burnett, akhirnya sang pilot melakukannya. Dan Burnett tidak lupa merekam misi itu dengan kamera yang ada di pesawat mereka. Ternyata pesawat Burnett merekam kegiatan pasukan pemberontak Serbia. Lalu salah satu pasukan itu memberitahukan kepada pemimpinnya bahwa itu adalah pesawat pengintai dari NATO. Tidak mau perbuatan kotornya ketahuan, Jenderal Miroslav Lokar yang memimpin pasukan Serbia menyuruh anak buahnya yang bernama Sasa untuk menembak jatuh pesawat itu. Burnett dan sang pilot berpikir bahwa misi ini akan baik-baik saja. Akan tetapi tiba-tiba pesawat mereka sudah jadi target misil pasukan musuh. Dengan keahlian dan manuver dari sang pilot, misil pertama berhasil dihindari. Akan tetapi di saat pasukan musuh meluncurkan misil kedua, pesawat mereka tidak bisa menghindarinya dan pesawat mereka pun terkena misil itu. Di tempat lain terlihat Admiral Regard sedang asik makan di acara Natal. Namun salah satu anak buahnya memberitahukan bahwa pesawat Burnett jatuh. Setelah mengecek jalur misi mereka dengan radar, ternyata Burnett keluar dari jalur misinya dan masuk ke wilayah musuh. Setelah selamat dari ledakan, ternyata Burnett dan pilotnya mendarat di tempat yang berbeda. Sialnya lagi, si pilot yang bernama Stackhouse terluka. Lalu Burnett pergi ke daerah yang tinggi agar bisa menghubungi pangkalan. Di lokasi lain, terlihat Jenderal Miroslav dan pasukannya sedang berada di bangkai pesawat Burnett yang sudah hancur. Kemudian datanglah Sasa yang mengetahui lokasi Burnett dan pilotnya jatuh. Lalu mereka pun pergi dengan membawa pasukannya. Tidak lama kemudian pasukan pemberontak menemukan Stackhouse yang sedang terluka. Stackhouse tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sudah dikepung oleh pasukan pemberontak. Burnett yang menyadari ada yang datang lalu mengamati mereka dari kejauhan. Tidak lama kemudian, Jenderal Miroslav memerintahkan Sasa untuk membunuh Stackhouse. Lalu dengan kejamnya, Stackhouse pun ditembak mati oleh Sasa. Burnett yang melihat dari jauh tidak sengaja berteriak hingga lokasinya diketahui oleh Sasa. Mengetahui itu, Sasa pun memerintahkan pasukannya untuk menembaki Burnett. Mengetahui hal itu, dengan cepat Burnett melarikan diri dari tempat itu. Karena musuh menghujani Burnett dengan tembakan dan bom, ia pun berusaha menghindari sampai pada akhirnya ia bisa selamat. Setelah mendapatkan lokasi yang tepat, Burnett langsung menghubungi pangkalan militer. Lalu Burnett memberitahukan apa yang terjadi dengan Stackhouse dan meminta untuk melakukan penjemputan. Kemudian Regard pun memberitahukan lokasi penjemputan untuk Burnett dan ia juga mempersiapkan tim untuk menjemputnya. Setelah tim bersiap, tidak lama kemudian datanglah Admiral Pique yang melarang Regard untuk melakukan penjemputan karena ia sudah berbicara secara pribadi dengan pemimpin militer Bosnia.
bahwa yang menembak pesawat Burnett adalah tentara pemberontak yang ingin menghancurkan proses perdamaian, dan ia juga mengetahui kalau pesawat Burnett telah melanggar misi. Setelah Burnett sampai di lokasi penjemputan, ia langsung menghubungi pangkalan dan bersiap untuk dijemput. Akan tetapi, Regat tidak melakukannya dengan beralasan lokasi penjemputannya masih sangat berbahaya. Akan tetapi, Burnett tetap bersikeras agar ia segera dijemput. Kemudian, Regat menyuruh Burnett pergi ke lokasi penjemputan kedua. Akan tetapi, itu terlalu jauh dan Burnett tidak bisa. Lalu, Regat menyuruhnya bertahan sampai ia berada di zona aman, dan ia harus membuat jarak dari pasukan pemberontak. Akan tetapi, Burnett tidak menyadari bahwa ia sangat dekat dengan tentara pemberontak. Lalu, ia meninggalkan tempat itu dan berlari sampai akhirnya ia pun terjatuh. Dengan kecanggihan alat pelacak yang dimiliki Amerika, Regat bisa melihat Burnett melalui sensor panas dari pangkalan militer. Dan mereka juga melihat pasukan pemberontak yang sudah dekat dengan lokasi jatuhnya Burnett. Akan tetapi, ketika pasukan pemberontak mendekatinya, ia hanya terdiam. Ternyata tempat jatuhnya Burnett adalah kuburan massal bagi rakyat muslim yang dibantai oleh pasukan pemberontak. Dengan terpaksa mereka pun memeriksanya. Akan tetapi mereka tidak menemukan Burnett di tempat itu dan melanjutkan pencariannya ke tempat lain. Setelah itu, akhirnya Burnett bisa selamat karena ia bersembunyi di antara tumpukan mayat dan langsung bergegas melanjutkan pelariannya ke zona aman. Di tempat lainnya, terlihat Jenderal Miroslav yang sedang menunggu hasil pemeriksaan terhadap pesawat yang dibawa oleh Burnett. Sang mekanik menemukan kamera, akan tetapi ia tidak menemukan disknya. Sang mekanik beranggapan bahwa disk disimpan di tempat berbeda di pesawat itu, dan tidak mungkin menemukannya karena sebagian pesawat sudah hancur. He's moving. That's him. Di tempat yang berbeda, Burnett berada di sebuah pabrik yang tidak terpakai. Terlihat beberapa anak kecil yang sedang mencoba pergi dari tempat itu, dan Burnett hanya mengamatinya dari kejauhan. Burnett mencoba mengikuti mereka, akan tetapi jalannya hendak dilewatinya telah dipasangi ranjau. Tiba-tiba dari arah belakang datang tentara pemberontak. Melihat itu, Burnett dengan terpaksa lari melewati ladang ranjau. Ketika tentara pemberontak ingin menembak Burnett, salah satu tentara menginjak ranjau hingga membuat semua ranjau meledak. How you doing, son? I don't know, you tell. Setelah selamat dari ladang ranjau, Burnett masih terus berlari untuk sampai ke zona aman. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba ia bertemu dengan sebuah mobil, dan dengan baik hati, Burnett diberi tumpangan. Lalu, Burnett bertemu dengan beberapa remaja yang tidak berpihak kepada Jenderal Miroslav, dan mereka mengatakan akan pergi ke kota Hats. Sasha yang selama ini masih memburu Burnett mengetahui bahwa Burnett menuju kota Hats, dan langsung memberikan kabar kepada Jenderal Miroslav untuk segera ke kota itu. Setelah sampai di kota, naas bagi Burnett, ternyata kota itu sedang dilanda peperangan melawan tentara pemberontak. Kemudian Burnett dan beberapa remaja itu langsung bergegas masuk ke dalam sebuah gedung. Kemudian si remaja membawa Burnett ke pemimpin mereka. Si pemimpin mengira bahwa Burnett melakukan misi pengeboman, tetapi Burnett hanya memfoto dan melihat kuburan massal di sebuah bukit. Si pemimpin tidak mempercayai Burnett dan ingin menembak Burnett. Akan tetapi tidak lama kemudian tentara pemberontak langsung mengebom tempat itu hingga membuat mereka terpental. Namun Burnett masih bisa berdiri. Tidak lama kemudian tentara pemberontak berhasil masuk ke gedung itu dan membantai orang-orang yang masih hidup. Lalu mereka pun berhasil menemukan mayat dengan seragam tentara Amerika. Tidak lama kemudian Miroslav datang ke tempat itu dan melihat mayat yang tentara mereka temukan. Lalu Sasha memeriksa mayat itu dan ia memberitahukan bahwa itu bukan tentara Amerika yang mereka cari, karena terdapat tato dari sebuah penjara dan tato itu sama dengan yang ada di tangan Sasha. Ternyata Burnett bisa selamat. Dengan pintarnya ia menukar seragamnya dengan seragam tentara pemberontak. Setelah selamat, Burnett langsung bergegas ke lokasi penjemputan yang tempatnya tidak jauh dari kota Hats.
dengan ditemani oleh seorang remaja yang menyelamatkannya. Kemudian di pangkalan militer, ketika Regat sedang mengamati aksi penyelamatan, tiba-tiba ia mendapatkan kabar bohong tentang tentara Serbia sudah menemukan Letnan Burnett dalam keadaan tewas. Dan ia juga melihat pemberitaan kematian Burnett disiarkan langsung di televisi, sehingga berita itu tersebar luas. Ketika helikopter yang hendak menjemput Burnett sampai di lokasi, tiba-tiba mereka mendapatkan perintah untuk membatalkan misinya karena berita bohong itu. Burnett yang sudah melihat helikopter itu berlari dengan cepat, akan tetapi seketika helikopter itu pun memutar balik dan membatalkan misinya. Burnett pun merasa kesal karena ia tidak dijemput. Akan tetapi seketika ia melihat sebuah patung yang langsung membuat ia ingat bahwa di lokasi itu tempat kursi pelontar jatuh. Akhirnya ia pun memutuskan mengambil foto yang tersimpan di kursi pelontarnya. Setelah Burnett sampai di kursi pelontarnya, ia dengan cepat memperbaiki alat pendeteksi yang rusak agar pangkalan militer bisa melacak lokasinya. Di tempat lain, Regat diperintahkan untuk kembali berhenti bertugas. Kemudian Regat yang merasa sedih, tiba-tiba ia mendapatkan laporan bahwa pangkalan mendapatkan sinyal suar dari kursi pelontar milik Burnett. Dengan cepat dan tanpa berpikir panjang, Regat meyakini bahwa sinyal itu adalah Burnett yang mengirimkannya. Namun Regat tidak ingin melakukan kesalahan yang kedua kali dan mengambil resiko jika jabatannya terancam dicopot untuk menyelamatkan Burnett. Di tempat lain terlihat Sasha yang masih mengejar Burnett. Kali ini ia ditemani oleh rekannya sedang berjalan di sebuah ladang ranjau. Sasha yang mengetahuinya dengan sengaja tidak memberitahukan temannya. Lalu tanpa sadar kaki dari temannya menginjak ranjau dan Sasha pergi meninggalkannya tanpa menolongnya. Sampai pada akhirnya bom itu meledak hingga terdengar oleh Burnett. Di pangkalan militer terlihat Regat sedang bersiap melakukan misi penjemputan dan ia sendiri yang memimpin pasukan itu. Ternyata tentara Serbia juga mendapatkan sinyal suar dari kursi pelontar pesawat Burnett dan Jenderal Miroslav langsung menuju ke tempat itu. Kemudian terlihat Sasha yang sudah berada di lokasi kursi pelontar itu. Ketika Sasha mendengar ada suara helikopter, ia pun memutuskan untuk mendekati kursi itu. Dan ternyata Burnett membuat jebakan agar dapat memancing Sasha untuk mendekat. Setelah itu Burnett pun muncul dari tumpukan salju dan berhasil menembak Sasha. Akan tetapi Sasha berhasil memberikan perlawanan sampai pada akhirnya Sasha tewas di tangan Burnett. Setelah itu pasukan pemberontak yang sudah berada di lokasi langsung menembaki Burnett dengan senjata yang mereka miliki. Ketika Burnett mulai terjepit, datanglah tim penyelamat yang melindungi Burnett dan langsung membombardir pasukan pemberontak. Ketika Burnett ingin lari ke tim penyelamat, ia teringat bahwa di kursi pelontarnya masih tersimpan disk foto yang merupakan bukti kejahatan dari Jenderal Miroslav. Lalu ia pun memberanikan diri mengambil disk itu. Setelah Burnett berhasil mengambil disk itu dengan cepat, ia langsung berlari ke sisi tebing dan melompat sampai pada akhirnya Burnett pun berhasil selamat dengan membawa disk itu. Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gue yakin bisa menghibur kalian semua. Sebelum gue pamit, gue mau ingetin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan tulis komentar kalian agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan satu lagi, kalian juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video yang lebih mengasihkan tentunya. Oke, sampai jumpa di cerita film yang lebih mengasihkan lainnya. Gue mohon pamit, ciao.